Apakah teman-teman bisa memecahkan trik Rubik ini? Siapa dari teman-teman yang sudah menyerah duluan sebelum Rubik ini selesai? Menurut teman-teman, apa sih kesulitan untuk memecahkan Rubik yang sudah diacak-acak warnanya ini? Ayo teman-teman, kita sama-sama menemukan triknya. Sekarang saya akan menyelesaikannya dari yang paling mudah ke yang paling susah. Saya akan menghitung durasi waktunya ya dengan timer ini. Dia bisa hitung cepat, abis itu dia bisa main Rubik lebih cepat dari yang lain. Sudah, waktu aku adalah 20 detik 977 milidetik. Namaku Evan. Aku bukan yang terhebat dalam memecahkan trik Rubik. Tapi aku suka bermain benda kotak ini. Aku pertama kali kenal Rubik waktu aku bongkar lemari di rumahku. Aku penasaran benda kotak berwarna-warni ini apa ya? Aku coba gerak-gerakin, kok nggak bisa-bisa. Aku tanya, ini apa ya? Terus dijawabnya Rubik, terus aku mainin. Pernah satu sisi doang, jadi aku langsung fotoin. Kesenangan luar biasa. Kan namanya belum pernah bisa selesain ya, satu sisi udah senang lah. Dari rasa penasaran itulah, aku mulai mencari tahu rahasia tentang permainan ini. Salah satunya, aku menemukan ternyata Rubik punya berbagai bentuk, teman. Rubik tidak hanya berbentuk kotak loh, teman. Nanti ku jelaskan satu persatu bentuk Rubik yang kupunya ya. Rubik kelihatannya hanya permainan sederhana ya, teman. Tapi, waktu aku mulai mempelajari permainan Rubik, ternyata otakku dilatih untuk fokus dan belajar mengasah memori ingatanku. Belum semua bentuk dan trik Rubik bisa kupecahkan. Nah, kalau teman-teman, trik Rubik mana yang sudah bisa terpecahkan? Pernah, tapi gak bisa-bisa. Susah buat kalau udah diacakin sama orang Rubiknya, ntar susah dibuat bolak-balikin jadi warna yang sama lagi. Rumus atau trik apa yang teman-teman pakai untuk memecahkan Rubik-Rubik ini? Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan berbagai jenis Rubik. Rubik tidak hanya 3x3 saja loh, ada berbagai jenis Rubik. Salah satunya adalah Rubik 2x2. Rubik 2x2 tidak memiliki tengah, tidak seperti 3x3 yang memiliki tengah. Ini adalah Rubik 4x4. Rubik 4x4 tidak memiliki tengah, namun kita harus membuat sendiri tengahnya saat menyelesaikannya. Ini adalah Rubik Pyraminx. Rubik Pyraminx memiliki ujung yang sangat berbeda dengan 3x3. Namun cara menyelesaikannya sedikit mirip dengan 3x3. Ini adalah Rubik Snake. Rubik Snake sangat berbeda dari Rubik pada umumnya. Rubik pada umumnya digerakkan seperti ini, sedangkan Rubik Snake digerakkan seperti ini. Ini adalah Megaminx. Megaminx memiliki 12 sisi. Tidak seperti umumnya, Rubik Megaminx mirip seperti 3x3. Memiliki tengah, ujung, bagian yang biasanya disebut edge. Ada 5 edge pada Megaminx dan 5 ujung pada Megaminx. Ini adalah Mirror Cube. Yang saya pegang sekarang adalah versi 2x2-nya. Versi 3x3-nya seperti ini. Mirror Cube tidak memiliki warna atau semua warnanya sama. Tapi jika kita gerakan sekali, bentuknya berubah. Cara pertama untuk menyelesaikan Rubik, aku mencoba membongkar bagian-bagian dari Rubik, teman.
Yang dibongkar, aku lupa bagian apa, tapi kira-kira Rubiknya sampai kebongkar penuh sampai tinggal bagian rangka tengahnya. Ternyata cuma begitu mekanismenya. Aku baru kepikiran, aku kira dalamnya nggak ada apa-apa. Ayo papi, duel. Pernah, tapi tahu-taunya cuma bisa selesai 1, 2. Gak bisa nyelesain 3, katanya mabok. Bagaimana dengan teman-teman? Apa pernah menyerah untuk menuntaskan Rubik yang masih teracak? Di awal menyelesaikan Rubik, aku menggunakan logikaku. Tapi tetap saja tidak berhasil. 2 tahun kemudian, aku ambil lagi Rubiknya dan iseng mencoba lagi menyelesaikannya dengan mengikuti metode di YouTube. Dan berhasil teman. Aku pun sudah bisa menyelesaikan Rubik 2x2 dan 3x3. Nah, nanti aku coba tunjukkan Rubik yang lain ya teman. Sehari 10 kali itu gerakin suatu algoritma. Kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak gitu sempet, Kang cuma 3-5 kali. Kalau misalnya benar-benar lagi liburan 10 kali selesain 3x3. Waktu saya adalah 43 detik 234 milidetik. Menurut aku Evan tuh kalau ngitung tuh cepet banget, jadi matematika tuh gampang buat dia. Sama dengan mata pelajaran kesukaan saya adalah matematika. Banyak orang yang bilang matematika tidak menyenangkan, jadi aku mau bikin itu kelihatan menyenangkan. Cara aku bikin senang, aku kuasain dulu hitungannya walaupun capek, terus nanti kerjain soalnya jadi gampang. Soalnya kan semuanya mulainya dari tambahan, kurangan, kalian, bagian. Sebenarnya sekarang pengen belajar yang susah-susah, tapi nggak usah lah, masih terlalu kecil. Tadi aku ada soal latihan matematika dan aku bisa menyelesaikannya 15 soal. Sekitar 10 menit dan senang sekali, jawabanku betul semua. Aku suka sekali pelajaran matematika, teman. Menurut saya, pelajaran yang Evan paling pinter itu di matematika, soalnya Evan bisa ngitung cepet banget. Abis itu kalau disuruh selesaiin soal, bisa 5 menit udah selesai. Aku suka mempelajari semua mata pelajaran karena aku selalu menemukan hal baru setiap kali belajar. Di saat aku bosan, tahu-taunya aku menemukan lagi yang menarik dari mata pelajaran itu. Apa teman-teman juga begitu? Aku sangat suka belajar karena belajar itu menyenangkan dan akan berguna di masa depan. Remember, for the present tense, the question should be do and does. Remember? Untuk menjadi orang yang sukses di masa depan, banyak jalan yang bisa kita lakukan. Tapi tetap, kesuksesan ada proses yang harus kita lewati. Karena aku seorang pelajar sekolah dasar yang masih duduk di kelas 4. Aku mulai proses itu dari bangku sekolah. Papi dan mami bilang, untuk menjadi orang sukses yang mempunyai kemampuan dan bisa bersaing, butuh kerja keras dan pendidikan yang baik. Makanya, selama kita dapat kesempatan untuk sekolah, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, teman. Kesuksesan yang bertahan lama dimulai dari proses yang panjang. Jangan kaget ya teman, kalau istirahat aku lebih memilih permainan yang mengasah otak daripada lari-larian. Aku suka banget permainan-permainan yang harus memutar otak karena permainan-permainan itu bisa asah otak, jadinya nanti lama-lama misalnya aku main Rubik,
awal-awal gak bisa, lama-lama kan dari pertama kali bisa gitu udah nambah memorinya berapa banyak tuh sampai udah berhasil. Pas istirahat aku makan siang. Setelah itu aku bermain catur bersama Evan dan teman-teman. Susah banget soalnya Evan cepet banget. Terus Evan juga udah lebih bisa main catur daripada aku, jadi dia selalu menang. Dia susah dikalahin soalnya dia pintar banget buat main catur. Aku mengenal catur waktu awal-awal masuk TK, teman. Tapi tidak begitu suka. Karena aku kalah melulu kalau main catur sama papi. Akhir-akhir ini kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 ya. Kalau inget lah, pokoknya aku suka catur mulai dari SD deh. Soalnya aku berhasil kalahin papa aku pas kelas 2 kayaknya. Di rumah, papi adalah temanku bermain catur, teman. Sekarang aku sudah bisa mengalahkan papi. Ini deh, duduk sebelah mami sebentar. Oke, bentar ya Pi, tunda dulu ya. Evan, kamu ingat gak lomba terakhir yang kamu ikutin waktu itu? Ingat dong, Apa sih lomba apa waktu itu? lomba Got Talent yang Rubik itu kan. Oh, yang Rubik ya. Waktu itu kok kamu langsung mau sih bilang sama mami, aku mau daftar ama. Soalnya aku talenta jadi aku mau masuk. Kamu mau coba ya? Siapa tahu menang. Gitu. Kalau dulu aja Evan mami suruh ikut lomba nggak mau. Susah banget mesti didorong-dorong dulu. Kenapa sekarang langsung mau? Karena aku mau coba. Kalau dulu kenapa sih Evan kayak nggak maunya kenapa waktu itu? Ya udah itu pasti kalah menurut aku. Oh, itu. takut salah kamu? Bukan, aku udah tahu kalau itu pasti kalah punya. Iya, takut salah intinya. Oh, Van, tahu gak di dalam lomba itu kan ada yang menang ada yang kalah. Tahu dong. Jadi menang kalah kan hal biasa. Oh, Nah, kamu kan udah pernah kan ngalamin yang namanya kalah, Iya. menang. Udah tahu kan rasanya kayak apa kan? Nah, justru dengan ikut lomba itu kamu jadi belajar banyak tahu. Kamu pernah rasain menang, pernah rasain kalah. Kalau menang rasanya apa? seneng. Seneng ya. Kalau Kalah sedih. sedih ya. Tapi justru itu buat kita jadi apa? Itu menguatkan kita. Dan Beberapa memang sih menguatkan sih, beberapa lomba kemudian aku kalau kalah ya udah kalah aja. Iya, Gak beda apa-apa ya. kalah. Sejak nasihat mami dan papi itulah, aku mau mencoba hal-hal baru agar pengalamanku bertambah. Dan Rubik salah satu bakat yang terus coba ku asah, teman. Semoga lewat Rubik aku bisa berprestasi. Sebenarnya tujuan utama aku latihan Rubik sih sebenarnya buat latih memori juga sekalian ya bagus lah ada skill, jadinya kalau misalnya ada lomba apapun itu bisalah tunjukin main Rubik. Mari kita pecahkan Rubik selanjutnya, teman. Sudah selesai. Ini adalah Rubik 4x4. Biasanya orang-orang yang mahir mampu menyelesaikannya dalam 1 menit atau kurang. Nah, sekarang saya akan mencoba Rubik 4x4 dan melihat berapa menit atau detik saya menyelesaikannya. Dan jika sudah terjebak 1 atau 3 bagian yang sama di satu sisi, kita harus menggunakan algoritma khusus untuk menyelesaikan Rubik ini. Apa teman-teman sudah mulai bisa memecahkan masalah di Rubik 4x4? Sudah, waktu aku 3 menit, 12 detik, 250 milidetik. Teman-teman, saya akan mencoba menyelesaikan dan menjelaskan
cara menyelesaikan Rubik 5x5. Cara memecahkan Rubik 5x5, kita buat dulu bagian tengah berwarna kotak putih 3x3. Tengah pertama sudah selesai dibuat, lalu sisanya ada 5. Jika seperti ini, kita harus membuat semua tengahnya dulu, baru kita membuat ujung-ujung bagian sini. Lalu kita lanjutkan membuat bagian tengah dengan warna yang sama di semua sisi. Kalau kita membuat semua bagian tengah dulu, bagian tepi tidak akan mengacak lagi kalau kita putar-putar. Karena sudah ada algoritmanya sendiri. Tapi catatannya harus hati-hati memutarkan setiap sisi. Kalau salah putar saja, warna yang sudah tersusun akan mengacak lagi. Kuncinya kita buat seperti Rubik 3x3 ya. Warnanya nggak tahu cara kayak taruh di mana, puternya gimana gitu. Untuk menyelesaikan Rubik ini, kita harus menyelesaikan ke 6 sisi, tidak seperti 4x4. Kita tidak perlu mengingat bagian sisinya. Kita dapat melihat dari titik ini, karena titik ini tidak akan bergerak. Kita buat tengahnya menjadi kotak seperti ini. 6-nya kita buat seperti itu, lalu kita siapkan bagian 3 di sini, seluruh 12 bagian di sini. Jika bagian salah satu sisi mendapat bagian tengah yang terbalik, kita harus segera menerbalikannya seperti posisi semula. Lalu kita dapat menyelesaikannya seperti 3x3 biasa. Aku pernah diajarin Evan buat main Rubik. Sekarang aku udah mulai bisa sih main Rubiknya. Sebenarnya banyak cara memecahkan Rubik bentuk apapun, teman. Tapi setiap Rubik pasti sudah ada algoritmanya sendiri. Oh iya, apa teman-teman tahu apa itu algoritma? Algoritma arti sederhananya adalah langkah-langkah yang dibuat secara tersusun untuk memecahkan sebuah masalah dengan instruksi atau perintah. Kalau kita sudah mengikuti langkahnya, pasti kita akan mencapai tujuan yang kita mau, teman. Nah, lewat YouTube dan belajar di aplikasi komputer, aku biasanya mencari algoritma menyelesaikan Rubik dari yang sederhana sampai yang rumit. Yang paling jarang itu Rubik yang mana ya? Rubik 5 sama Rubik ini. Yang ini selesain last layernya sebenarnya bisa, tapi lamanya luar biasa. Sama ini gerakan ini kalau misalnya mau pakai algoritma aku terus tutup lagi apa itu mabok. Piano salah satu kegiatan yang membuat pikiranku santai. Apalagi dulu orang tuaku ingin memiliki anak yang bisa bermain alat musik. Dan kebetulan aku juga suka belajar musik. Sampai sekarang aku semangat dan senang berlatih piano, teman. Begitu juga les Mandarin. Akhirnya aku bisa mengerti bahasa Mandarin. Walaupun belum jago, teman. Aku masih ingat waktu TK aku ditanya guru dalam bahasa Mandarin. Aku sama sekali belum bisa. Dan dari situlah aku serius ingin belajar bahasa Mandarin. Walaupun sekarang masih les Mandarin secara daring, aku harus sama semangat les secara tatap muka. Papi, kenapa Pai bolehin aku ngeles piano segala macem? Kenapa? Biar kamu punya skill. Oh, Ntar kan kalau punya skill bisa dipakai. Misalnya udah gede ntar bisa punya skill. Nggak bisa ntar kalau nggak punya skill nggak bisa ngapa-ngapain dong. Oh iya benar juga tuh. Oh iya teman, Papi dan Mami mengizinkan aku mengikuti les piano, Mandarin, dan Inggris.
agar aku mempunyai kemampuan. Selain jago di mata pelajaran teman, dan semua les yang kau ikuti harus kujalani dengan semangat. Evan, sekarang kamu cita-citanya apa sih? Sekarang cita-citanya aku itu jadi saintis atau dokter. Oh gitu. Kalau mau jadi dokter mah kamu harus pintar belajar, nggak boleh malas. Oh oke. Sekolahnya yang rajin. Oke. Karena jadi dokter harus banyak belajar. Kamu masih suka baca buku kan? Ya, masih suka. Udah. Terakhir buku apa sih? Terakhir Kita beli buku apa sih? Masih yang sains ya? ini Sains ya? bulan ini kan. Udah baca semua itu? Iya, udah baca semua. Udah baca semuanya. Kita cari Dari lagi. A sampai B. Kita mesti beli lagi berarti. Dari A sampai Z. Udah baca semua. Kenapa sih kamu mau jadi saintis sih? Karena aku lihat kayaknya lumayan Main apa? menyenangkan. Apa yang menyenangkan jadi saintis? Aku lihat-lihat Ciptain kayak sesuatu gitu? iya. Aku selalu ingin menjadi yang pertama, berusaha unggul dalam bidang apapun teman. Makanya aku berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Aku tidak mau lari dan menghindar lagi dari sesuatu yang tidak kusukai. Tidak ada soal yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Dan tidak ada rumus yang tidak terpecahkan. Selama kita berusaha mencari caranya. Sesusah apapun yang kita sedang kerjakan, yakin saja pasti kita bisa mengerjakannya. Selanjutnya, cita-cita mana yang ingin kamu kejar, teman?